Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A, kelas A, ingin mempresentasikan sebuah konseling gizi tentang balita yang memiliki gizi kurang. Perkenalkan, saya Suciandriani dengan NPM 17 sebagai pengasuh. Nama saya Hana Pradiva, NPM 18, di sini sebagai ayah pasien. Nama saya Megarani Agustin dengan NPM 19 sebagai ibu pasien. Nama saya Sabrina Miftahul Sidik dari NPM 20 sebagai ahli gizi rumah sakit. Baik, kita akan mulai langsung dialognya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Sonia Senja. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Oh iya, ini dengan Ibu siapa ya? Nama saya Cantika Zatnika, ibu dari anak yang akan dikonsultasikan, dan ini pengasuh saya, Mbak Windu. Oke, kalau ini dengan Bapak siapa ya? Saya Zain Malik, ayah dari anak saya yang akan konsultasi dengan Ibu sekarang. Baik, Ibu, Bapak, salam kenal ya. Mohon maaf sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini anak saya sering sakit, nafsu makannya menurun dan terlihat kurus, kemudian tinggi badannya pun terlihat lebih pendek dari anak seusianya. Bagaimana ya Mbak mengatasi permasalahan ini? Karena kan saya sibuk di perusahaan dan anak saya diasuh oleh pengasuhnya, yaitu Mbak Windu. Oh gitu ya Bu, kalau boleh saya tahu, anak Ibu usianya berapa ya Bu, dan jenis kelaminnya apa? Anak saya usianya 2 tahun 8 bulan Bu, dan jenis kelaminnya perempuan. Oke. Sebelumnya, apakah Ibu sudah melakukan penimbangan berat badan pada anak Ibu? Jika sudah, kapan ya Bu? Oh iya sudah Mbak, pas banget hari ini anak saya melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan, karena di rumah kami ada alat penimbangannya, yang kebetulan adik ipar saya sendiri seorang perawat. Kemarin itu berat badannya itu mencapai 9,1 kilo Mbak, dan tinggi badannya itu 81,3 cm Mbak. Apakah dari pengukuran berat badan terakhir ada perubahan pada ukuran baju atau celana anak Ibu? Kebetulan tidak Mbak. Oke, apakah ada data hasil laboratorium anak Ibu sebelumnya? Jika ada, Ibu bisa mengirimkannya melalui WhatsApp atau email supaya saya bisa lihat data hasil laboratoriumnya ya Bu. Oh iya Mbak, ini ada, saya kirim ya Mbak. Baik, silahkan kirim Ibu. Baik Ibu, sudah saya terima data hasil laboratoriumnya. Sebelumnya, untuk mengetahui kategori status gizi anak Ibu dan Bapak dapat dihitung melalui Z-score, yaitu untuk mengetahui kategori balita ya Bu, Pak. Z-score itu apa ya Bu? Jadi, Z-score itu seperti IMT, Pak. Yang keduanya merupakan perhitungan dalam menentukan kategori status gizi seseorang. Namun, untuk Z-score dapat digunakan untuk balita, sedangkan IMT dapat digunakan untuk di atas balita. Apakah bisa dipahami, Bapak, Ibu? Oh gitu ya Bu, baik saya paham. Tapi caranya bagaimana ya Bu untuk mengetahui Z-score anak saya? Soalnya kan saya tidak tahu Z-score anak saya normal atau tidak. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah bertanya. Diizinkan saya menjawab ya Pak. Jadi begini Pak, cara untuk menentukan status gizi dapat melihat tabel Z-score yang disesuaikan dengan umur balita. Nah, ini ada pamflet mengenai tabel perhitungan status gizi menggunakan Z-score. Saya share screen terlebih dahulu ya Pak untuk menjelaskannya. Bentar ya Pak. Baik Bapak, ini saya sudah share screen untuk menentukan tinggi badan yang sesuai dengan umur, dan kita lihat pada tabel panjang badan yang anak Bapak miliki, yaitu panjang badan 81,3 cm
dengan usia 2 tahun 8 bulan yang setara dengan 32 bulan. Lalu kita lihat tren tinggi badan pada usia tersebut masuk ke dalam kategori apa? Setelah kita lihat, ternyata masuk ke dalam kategori min 3 standar deviasi yang merupakan termasuk ke dalam tinggi kurang atau pendek. Kemudian kita menentukan berat badan anak Bapak apakah sesuai atau tidak dengan melihat tabel Z-score yang variasi berat badan berdasarkan umur anak. Nah, sebentar ya Pak, ini Z-score-nya. Nah, ini sudah saya share screen buat untuk berat badan berdasarkan umur anak. Diketahui berat badan anak Bapak ini adalah 9,1 kilo dengan usia saat ini yaitu 32 bulan. Setelah kita lihat, anak Bapak masuk ke dalam kategori min 3 standar deviasi, yang berarti anak Bapak ini masuk ke dalam kategori gizi kurang, Pak. Apakah bisa dipahami, Bapak, Ibu? Oh gitu ya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada istri saya ya Bu, karena saya tidak bisa mengikuti konsultasi hari ini hingga selesai. Karena ada kerjaan yang harus saya selesaikan Bu. Baik, sama-sama Pak. Saya sangat sedih mendengarnya Mbak. Akibat saya terlalu sibuk dengan pekerjaan, anak saya jadi seperti ini. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Mbak? Kalau saya boleh tahu, ayah atau ibu ade ini apakah suka bermain bersama? Tidak ya Bu? Misalnya ketika libur kerja. Suka Bu, cuma ya gitu nggak pernah lama karena tiba-tiba ayahnya itu ada telepon masuk dari kantor soal kerjaan yang harus diselesaikan atau ada rapat mendadak gitu Mbak, dan saya pun sama seperti itu. Jadi anak saya lebih sering sama pengasuhnya Mbak. Oke, gitu ya Bu. Ibu dan Bapak Luma ini lumayan sibuk ya Bu. Kalau boleh saya tahu, Mbak Windu sebagai pengasuhnya, pola makan Ade dalam sehari itu bagaimana ya? Dan asupan yang dia makan itu apa saja? Begini Bu, biasanya Ade dalam sehari itu makan 3 kali. Nah, kalau pagi biasanya saya beri nasi sama sayur brokoli. Kalau siang dia suka minta jajan. Lalu saya belikanlah dia snack keju. Lalu ketika sore, dia pengen sosis gitu Mbak, jadi saya berikan nasi dan sosis. Sampai malam dia hanya minum susu botol, tapi ketika sakit, dia hanya makan terkadang hanya 1 suapan saja Bu. Oke, gitu ya Mbak. Lalu makan yang disukai Ade itu apa ya? Biasanya Ade itu suka sekali sama telur. Kadang saya juga memberikannya telur sama nasi biar nafsu Ade makin bertambah. Ade juga suka sekali makanan yang kering seperti sosis goreng, nugget. Oke, lalu selama seminggu ini berapa kali ya Ade diberikan makan telur? Biasanya sih Ade makan telur itu sekitar 3 kali Mbak dalam seminggu. Baik. Untuk buah-buahan, apakah Ade suka memakan buah? Ade sama sekali tidak suka buah Mbak, apalagi buah pisang. Kadang saya suka nawarin, tapi cuma sedikit yang dia makan. Oke, baik. Untuk Ibu, kalau saya boleh tahu, apakah anak Ibu memiliki alergi? Kalau untuk alergi sih tidak ada Mbak. Baik. Dapat saya simpulkan ya Ibu, untuk hasil penjelasannya bahwa anak Ibu sangat suka sekali makan makanan yang kering dan asupan makan dalam sehari pun kurang karena kurangnya kandungan serat yang berasal dari buah-buahan ataupun sayuran. Wah, seperti itu ya Mbak. Memang anak saya ini sangat susah sekali Mbak diatur makannya. Memang Ibu anak sangat susah makan merupakan permasalahan yang sering oleh orang tua, terutama para ibu-ibu yang bekerja. Bahkan gak jarang banget para ibu menjadi tertekan dan stres dalam menghadapi buah hatinya. Belum lagi jika anak yang susah makan atau pilih-pilih makanan yang makanan itu belum tentu sehat baginya. Benar sekali Mbak, saya sering merasa khawatir terkait gizinya dan tumbuh kembangnya nanti.
Begini Ibu nggak usah khawatir, banyak faktor yang menyebabkan anak Ibu dan Bapak menjadi susah makan. Faktornya bisa dikarenakan faktor fisik maupun faktor psikis seorang anak. Faktor fisik bisa dikarenakan adanya gangguan pada alat organ pencernaan, sedangkan faktor psikis bisa karena gangguan psikologis pada anak tersebut, karena kurangnya perhatian, suasana makanan yang kurang menyenangkan, dan tidak pernah makan bersama orang tua, karena sering ditinggal ataupun karena ada dipaksa dengan makanan yang tidak disukainya. Jadi kalau bisa, Ibu ini sebagai orang tua harus sering memberikan perhatian kepada anak Ibu. Gitu ya Mbak. Lalu solusi apa ya Mbak yang terbaik buat anak saya? Cara mengatasinya banyak sekali ya Bu, seperti mencoba menyajikan makanan yang porsinya sedikit tapi sering, menyajikan dengan berbagai varian atau dengan cara yang menarik. Bisa juga menjadikan suasana makan dengan suasana yang mengenakan, memberikan adik cemilan yang sehat, dan membatasi pemberian minuman di sela-sela waktu makan Ibu. Nanti saya akan memberikan dan mengirim menu yang dianjurkan untuk dikonsumsi dalam 1 minggu untuk adik ya Bu. Saya akan mengirimnya melalui email atau WhatsApp. Baik Bu, saya tunggu ya Bu. Kalau gitu, nanti saya akan ke anak saya menerapkannya seperti apa. Baik, terima kasih Ibu. Berarti Ibu sudah paham ya Bu? Jika sudah paham, saya boleh meminta Ibu memberikan kesimpulan saya yang saya berikan tadi Ibu. Ya, insya Allah saya paham. Jadi tadi Mbak menyarankan untuk menyajikan makanan dengan porsi kecil namun sering, kemudian menyajikan dengan berbagai varian dan cara-cara yang menarik. Bisa juga suasana makannya itu dibuat lebih enak dan menyenangkan, memberikan ada cemilan yang sehat, dan membatasinya pemberian minum ketika di sela-sela waktu makan. Baik, alhamdulillah ya Ibu sudah paham. Saya yakin apabila ini dilaksanakan dengan sepenuh hati dan konsistensi, anak Ibu akan mencapai berat badan normal ya Bu. Semangat terus untuk Ibu untuk meningkatkan berat badan serta tinggi badan pada anak Ibu. Terima kasih Mbak atas motivasinya. Semoga saya dan anak saya bisa melaksanakannya dengan baik dan benar ya Mbak. Terima kasih kembali Ibu. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya Bu. Insya Allah saya siap membantu. Kita jadwalkan untuk konsultasi kembali ya Bu, pada hari Rabu tanggal 30 Desember. Apakah bisa Ibu? Baik, siap, bisa Mbak. Baik, terima kasih ya Ibu. Sampai bertemu minggu depan ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.